Tidak ada anak di dunia ini yang benar-benar sama, sekalipun kembar identik. Begitupun murid-murid kita, mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, bagaimana kita memberikan pembelajaran terbaik untuk mereka sesuai dengan kebutuhan belajarnya? Simak penjelasannya sebagai berikut. Kembali lagi bersama saya Zulia Rahmasari, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Seluma. Sebelumnya, saya tidak mementingkan keberagaman pada murid, sehingga saya melakukan pembelajaran yang sama kepada seluruh murid saya. Namun setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami bahwa saya harus memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Dengan begitu, kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui lembak observasi melalui link Aku Pintar yang telah saya siapkan sebelumnya. Hasil tesnya menyimpulkan gaya belajar murid mulai dari visual ada 14 murid, auditori ada 4 murid, dan kinestetik ada 14 murid. Pada tahap awal rencana pembelajaran, guru masuk dengan mengawalinya mengucapkan salam. Kemudian menanyakan kabar, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siapkah untuk belajar? Siapa saja yang tidak hadir? Kemudian peserta didik diminta untuk memimpin doa sebelum mulai pembelajaran. Kemudian untuk mengembalikan konsentrasi peserta didik, guru mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking. Dilanjutkan dengan guru memberikan pertanyaan tentang pembelajaran sebelumnya. Tak lupa guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, serta guru juga menyampaikan hal-hal apa saja yang akan dinilai dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada tahap kegiatan inti, peserta didik diberikan contoh teks laporan hasil observasi melalui link yang dibagikan oleh guru. Kemudian, murid mengamati teks berupa isinya, struktur, juga kaidah kebahasaannya. Kemudian peserta didik diberikan stimulus agar tergugah memunculkan berbagai pertanyaan dan permasalahan. Dan dilanjutkan dengan peserta didik mendiskusikan atau menanggapi isi struktur dan kaidah bahasa yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari kelompok diberikan satu gambar yang berbeda-beda dengan lembar kerja yang berisi pertanyaan apa itu tari andun, apa itu sekujang, dan apa itu berujung. Bagaimana tradisi budaya itu dilaksanakan dan apa manfaat dari nilai moral yang terdapat dalam tradisi budaya tersebut. Peserta didik mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengertian, kapan waktu pelaksanaan, bagaimana tradisi tersebut dijalankan, dan fungsi atau nilai moral dari tradisi budaya yang diobservasi. Kemudian peserta didik mencocokkan data dan mengelola data sesuai dengan materi dan permasalahan yang ditemukan. Setelah itu peserta didik menganalisis atau mengolah data. Yang pertama, peserta didik menuliskan kerangka ide untuk dikembangkan menjadi teks laporan hasil observasi. Kemudian secara berkelompok peserta didik mengolah data dari hasil diskusi yang telah dilakukan. Peserta didik
mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku atau sumber melalui internet. Setelah itu dilanjutkan peserta didik menganalisis hasil kerja secara peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan dan menyampaikan hasil kerjanya, baik itu berupa video atau peta konsep atau juga berupa Word. Selanjutnya secara berkelompok peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusinya. Mereka membuka forum pertanyaan bagi kelompok lain. Dan di akhir peserta didik menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama. Kesimpulan itu berupa struktur teks laporan hasil observasi dan ciri kebahasaan. Kemudian di akhir peserta didik melakukan refleksi dengan menulis di buku catatan masing-masing. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Guru merencanakan pembelajaran selanjutnya dan peserta didik diberikan tugas secara individu. Dan di akhir pembelajaran, guru meminta salah satu siswa untuk menutup pembelajaran dengan doa. Demikianlah pemaparan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih.